Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indraman Saputra, 122 dan berlulusan Teknik Pertambangan. Jadi di sini sekarang saya ingin menjelaskan seputar pendahuluan mata kuliah penghantar estimasi sumber daya. Jadi di penghantar estimasi sumber daya ini kita menentukan proses, jumlah, dan kualitas mineral yang ada dalam deposit tanah berdasarkan data eksplorasi dan analisis geologis. Jadi tujuan dari estimasi sumber daya ini adalah untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai potensi nilai ekonomis dari deposit mineral sebelum melanjutkan ke tahap pengembangan atau ekstraksi yang lebih lanjut. Pentingnya estimasi sumber daya. Jadi pentingnya estimasi sumber daya ini yang pertama ada dasar untuk perencanaan. Jadi sebelum kita membuka suatu proyek tambang, jadi kita menyediakan data kritis untuk perencanaan tambang, termasuk desain tambang dan strategi ekstraksi. Terus juga ada penilaian kelayakan. Jadi di sini kita membantu dalam menentukan kelayakan finansial dari teknis dan proyek suatu tambang. Lalu ada juga pengambilan keputusan investasi. Jadi di sini memberikan informasi penting bagi para investor dan pemangku kepentingan untuk membuat keputusan investasi yang terinformasi. Jadi tahapan-tahapan apa sih dari estimasi sumber daya? Jadi yang pertama ada pengumpulan data, di mana melibatkan eksplorasi geologi untuk mengumpulkan data tentang lokasi, kualitas, dan kuantitas deposit mineral. Data ini biasanya diperoleh melalui pengeboran inti, sampel permukaan, dan survei geofisika. Yang kedua ada analisis data, di mana data yang sudah dikumpulkan dianalisis untuk kita dapat memahami distribusi dan konsentrasi mineralnya. Terus teknik analisis tersebut termasuk pemodelan geostatistik dan interpretasi data geologi. Terus ada modeling. Modeling ini kita membuat nilai 3D dari suatu deposit yang kita temukan menggunakan perangkat lunak pemodelan geologi untuk memperkirakan volume dan distribusi dari mineral tersebut. Terus ada juga estimasi klasifikasi. Jadi kita ini mengklasifikasi sumber daya berdasarkan tingkat kepercayaan dan data yang tersedia. Klasifikasi ini umumnya dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama ada sumber daya terukur. Sumber daya terukur ini adalah estimasi yang paling akurat dengan data yang lengkap. Terus yang kedua ada sumber daya terindikasi. Sumber daya terindikasi adalah estimasi berdasarkan data yang kurang lengkap, namun masih dapat memberikan informasi yang sangat berguna. Terus yang ketiga ada sumber daya spekulatif, di mana estimasi awal dengan data yang terbatas dan kurang pasti. Oke, jadi sekian penjelasan saya mengenai pendahuluan pengantar estimasi sumber daya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.